kesempatan yang indah sore hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah sekalian kita masih belajar tentang tema bulan ini, to love one another, mengasihi satu dengan yang lainnya. Di subtema kita sore hari ini kita akan belajar tentang bahwa mengasihi itu adalah ciri-ciri dari muridnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi ciri-ciri dari muridnya Tuhan Yesus apa? Mengasihi. Jadi ciri-ciri dari muridnya Tuhan Yesus bukan pakai kalung salib yang besar-besar, bukan juga selalu berpakaian rapi setiap hari Minggu lalu datang ke tempat yang namanya gereja, bukan. Tetapi yang namanya ciri-ciri dari murid Yesus sesuai dengan apa yang Alkitab tulis bagi kita. Ciri-ciri dari murid Yesus adalah sebuah sikap yang kita tunjukkan, yaitu saling mengasihi. Ya, makanya kita terus belajar tentang ini saudara sekalian. Saya rindu supaya dari apa yang kita pelajari, tujuannya adalah supaya kita jangan sampai kehilangan ciri-ciri diri kita. Ciri-ciri identitas kita yang sebetulnya itu siapa, itu harus selalu melekat di dalam diri kita. Ya, kalau kita tidak sedang mengasihi, kita sedang tidak menunjukkan ciri-ciri asli diri kita, bahwa kita adalah muridnya Tuhan Yesus, maka saudara sekalian dari pelajaran yang kita terus pelajari selama bulan ini, saya rindu kita terus mengasah kerinduan, kemampuan, kemauan kita untuk mengasihi sesama manusia. Karena dari situlah kita akan terlihat oleh dunia ini. Karena dari situlah dunia ini akan tahu bahwa kita, saya dan saudara sekalian adalah murid Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara sekalian, ini namanya identitas. Jadi nggak boleh lepas dari diri kita. Ya, kalau kita berasal dari suku-suku tertentu, misalnya dari suku Jawa, dari suku-suku tertentu, kita punya identitas masing-masing. Ya, Indonesia ini kan kaya dengan beragam jenis budaya. Coba kita lihat next. Indonesia ini beragam dengan jenis-jenis budaya yang banyak. Saudara kalau lihat ada gambar gamelan, saudara akan mulai mengidentifikasi ini berarti ciri khas dari orang Jawa. Gamelan. Kalau saudara dengar bunyi gamelan, pasti saudara tahu ini pasti ada acaranya orang Jawa. Atau kalau saudara coba lihat lagi, lihat makanan yang satu ini, next. Makanan yang satu ini saudara kalau lihat, saudara akan mengidentifikasi makanan ini adalah makanan yang namanya papeda. Papeda ini terkenal dari daerah mana? Dari daerah timur sana lah. Dari orang-orang Papua, orang Ambon sana, mereka suka. Makanya kalau kita mau nemuin makanan papeda yang asli itu pasti dimasak oleh orang Papua atau orang-orang Maluku sana, mereka suka makan yang namanya papeda. Ini ciri khasnya mereka. Kalau orang Jawa bikin papeda, pasti orang bilang begini, oh bikin masakan kayak orang Papua ya. Atau orang Papua main gamelan, maka kita akan bilang, oh kamu belajar main musik kayak orang Jawa ya. Karena gamelan itu identitasnya orang Jawa, papeda itu identitasnya orang Papua. Atau kalau kita lihat ini, coba lihat sasando. Atau satu lagi ada sebuah kain yang sering dipakai dalam pesta adat yang namanya ulos. Ini identitas. Atau selanjutnya ada apa lagi nih yang saya tulis di situ? Ada calung. Lalu ada lagi rumah. Kalau saudara lihat rumah yang seperti ini, saudara mulai akan tahu ini adalah rumahnya orang mana? Halo? Orang Padang. Karena di depannya warung makan Padang pasti ada gambarnya begitu. Ya, bukan karena rumah makan orang Padang lalu ada gambarnya begitu, lalu itu orang Padang, bukan. Tapi karena memang benar-benar mereka di sana punya rumah adat adalah rumah gadang. Nah, ini identitas saudara sekalian. Ini tidak bisa lekat, tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari masing-masing asalnya mereka. Kalau sasando ada di rumah seseorang, misalnya saudara bertamu ke rumah seseorang,
lalu ada alat musik sasando yang terpajang di ruang tamu, atau mungkin ada kain ulos terpasang di ruang tamu, atau ada gamelan yang terpajang di ruang tamu. Saudara mulai mengidentifikasi, oh ini orang NTT kayaknya, dia majang sasando. Oh ini orang Batak kayaknya, dia pasang ulos di ruang tamunya. Jadi saudara sekalian, ini yang namanya ciri-ciri. Nah, dari pribadi kita orang percaya, kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, kita adalah murid Kristus, maka ciri-ciri yang harus dikenali dari diri kita adalah ketika kita bisa menunjukkan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi saudara sekalian, cirinya orang Kristen, cirinya murid Yesus bukan yang lainnya. Bukan hanya hari Minggu ke gereja saja. Tapi cirinya yang paling hakiki dari muridnya Yesus adalah ketika kita terbaca oleh dunia, kita punya kehidupan yang bisa senantiasa saling mengasihi. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 yang minggu lalu kita baca saudara sekalian. Di sana ayat itu memberitahu kepada kita, ini perkataan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan buat kita. Dia langsung bilang dengan tegas, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus gak pernah bilang dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu pakai kalung salib. Enggak. Tuhan Yesus gak juga bilang dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu bisa hafal ayat Alkitab dari Wahyu sampai dengan Kejadian dan sebaliknya. Bukan itu yang Tuhan Yesus tulis. Tapi ketika kita bisa mengasihi saudara kita, di situ Tuhan Yesus bilang orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku ketika kamu punya kehidupan itu bisa menunjukkan sikap yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saudara sekalian, ini yang akan kita lihat lebih jauh. Mari saya ajak kita membuka sebuah ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kenapa kita harus tetap menjaga ciri-ciri dari murid Yesus, yaitu mengasihi itu tetap ada di dalam diri kita. Kita akan lihat bersama dalam ayat yang akan kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10. Mari saya ajak kita semua membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi saudara sekalian, ini ayat yang barusan kita baca itu memberitahu kepada kita kenapa kok ciri-ciri sebagai murid Yesus yaitu mengasihi itu harus tetap ada di dalam kita. Karena begini, yang pertama saudara sekalian, ayat yang tadi kita baca memberi pengertian kepada kita bahwa kalau kita mengasihi saudara kita, kalau kita tetap membiarkan ciri-ciri dari seorang murid itu ada di dalam diri kita, yaitu kita bisa saling mengasihi saudara, maka kalimat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata, ia tetap berada di dalam terang. Saudara sekalian, kita tahu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara nanti bisa baca di rumah. Yakobus 1 ayat 17 dia berkata begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Bapa segala terang. Jadi kalau dikatakan terang, berarti terang itu sumbernya adalah dari Bapa sang sumber terang, yaitu pribadi Allah. Jadi kalau ayat tadi bilang begini, kalau kita mengasihi saudara kita, maka kita akan tetap berada di dalam terang. Itu berarti pada saat kita sedang mengasihi saudara-saudara kita, kita sedang tinggal tetap di dalam Bapanya kita, di dalam Allah yang kita sembah. Sebab Allah yang kita sembah, Yakobus tadi bilang, dia adalah Bapa segala terang. Bahkan kalimat selanjutnya bilang begini, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Bapa yang sebagai terang itu mutlak. Dari dulu dia adalah Bapa terang, sampai hari ini dia adalah Bapa segala terang, sampai nanti pun Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah sumber dari terang. Kembali kepada 1 Yohanes yang tadi kita baca. 1 Yohanes tadi berkata bahwa ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, maka sebetulnya kita sedang tetap tinggal di dalam terang. Ya, tetap tinggal di dalam Allah kita.
Jadi kalau saudara mau bilang, aku mau tetap tinggal di dalam Allahku, itu artinya saudara sedang mencoba untuk terus hidup dalam mengasihi saudara-saudara. Atau sebaliknya, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, sebetulnya kita sedang tinggal di dalam Allah. Ya, jadi saudara sekalian, tidak mungkin orang Kristen mengaku sebagai murid Kristus yang tinggalnya di dalam Allah kalau dia tidak mengasihi saudaranya. Sebab orang yang mengasihi saudaranya jelas dia sedang tinggal di dalam terang atau Allah Bapa itu sendiri. Kalau orang tidak mengasihi saudara, lalu dia mengaku bahwa ada tinggal di dalam Allah, dia sedang menipu diri sendiri. Sebab kalau orang yang tidak mengasihi saudaranya, berarti dia tidak tinggal dalam terang, dia sedang tinggal dalam kegelapan, dan dia tidak tinggal berarti di dalam Allah. Jadi saudara sekalian, mengasihi itu merupakan sebuah tindakan yang paling penting dalam kehidupan kekristenan. Makanya pesan dari kekristenan yang paling utama adalah kasih. Orang Kristen dimanapun pasti dikenal dengan kasih. Tuhan Yesus sendiri bilang begini, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi hukum kasih ini adalah hukum yang terutama dan yang utama, yang Tuhan Yesus bilang antara mengasihi Allah dengan mengasihi manusia itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu dua hal yang sama pentingnya. Oleh sebab itu saudara sekalian, kenapa Tuhan Yesus sampai bilang bahwa mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Allah sama pentingnya? Karena ketika kita tidak mengasihi saudara kita, sebetulnya kita sedang tidak tinggal di dalam kasihnya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, gaya hidup kita di dalam Tuhan itu bukan gaya hidup yang sekedar pintar nyanyi lagu rohani. Gaya hidup kita di dalam kerajaan Allah itu bukan gaya hidup yang sekedar pintar saja nyari ayat Alkitab, bukan. Tapi gaya hidupnya Kristus atau gaya hidup kerajaan Allah adalah gaya hidup ketika kita jago mengasihi sesama kita. Orang boleh gak hafal ayat firman Tuhan gak apa-apa, gak bisa nyanyi lagu gereja juga gak apa-apa. Tapi ketika dia bisa menunjukkan sikap yang hebat dalam mengasihi sesama, justru disitulah sebetulnya orang sedang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar murid Kristus yang sejati. Ya, jadi saudara sekalian, ini hal yang pertama. 1 Yohanes tadi bilang, kalau kita mengasihi saudara kita, berarti kita sedang tinggal tetap di dalam terang. Selanjutnya yang kedua 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Ketika kita sedang mengasihi saudara kita, ayat tadi bilang kita itu sedang tidak ada dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi yang kedua, ketika kita sedang mengasihi, kita sedang tidak berada di dalam yang namanya penyesatan. Itu berarti orang yang sedang tidak mengasihi saudaranya, dia sedang dalam penyesatan, atau dia sedang tersesat, atau bahasa Yunani bilang skandalon, bahasa Indonesia bilang skandal. Orang yang sedang tidak mengasihi saudaranya, sebetulnya dia sedang ada di dalam skandal. Jadi ayat ini memberi penegasan yang cukup kuat, cukup keras bagi kita, bahwa ketika kita ditemukan sedang tidak mengasihi saudara-saudara kita, Alkitab bilang kita sedang berada di dalam penyesatan atau skandal. Skandal itu punya arti berarti ada sesuatu yang bengkok di dalam. Ketika kita sedang tidak mengasihi saudara kita, sebetulnya ada yang sedang tidak lurus di dalam hati kita. Ketika kita berusaha, kita memutuskan untuk kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita berusaha menanamkan kekecewaan, kita menaruh kepahitan dalam diri kita. Sebetulnya kita sedang membuat sesuatu di dalam hati kita menjadi tidak lurus lagi.
Yang namanya skandal atau penyesatan itu punya arti dia bengkok di dalam, nggak lurus lagi. Jadi saudara sekalian, kalau kita sedang tidak mengasihi saudara kita sedang berada di dalam penyesatan. Ada sesuatu yang tidak lurus dalam hati kita. Kenapa tidak lurus? Karena seharusnya yang Tuhan bilang, kamu akan diketahui sebagai murid-muridku kalau kamu ditemukan sebagai pribadi yang saling mengasihi. Kalau tidak, berarti di dalam kita, di dalam hati kita ada sesuatu yang memang sedang tidak lurus, atau di dalam penyesatan, atau Alkitab bilang dalam keadaan skandal. Kata skandal di dalam arti penyesatan ini juga punya arti pelanggaran. Orang yang sedang tidak mengasihi saudara-saudaranya, dia sedang berada di dalam pelanggaran. Karena seharusnya kita sebagai murid Kristus, tugas hidup kita adalah untuk mengasihi. Makna selanjutnya dari skandal adalah ini, saudara sekalian. Membuka kesempatan untuk tersandung dan jatuh. Ketika kita memutuskan untuk tidak mengasihi saudara-saudara kita, sebetulnya di saat yang sama kita sedang membuka peluang buat diri kita untuk kita tersandung dan masuk ke dalam kejatuhan-kejatuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara sekalian, ketika kita nggak mengasihi saudara kita, maka kecenderungan hati kita itu selalu berpikir hal yang negatif terhadap orang yang kita taruh kebencian. Jadi saudara sekalian, siapa yang benci, siapa yang menanamkan kepahitan, itu sebetulnya orang yang sedang menanamkan dirinya atau membuka peluang untuk dirinya sendiri tersandung dan jatuh, terganjal dalam perjalanan kehidupan. Makanya kadang orang mengalami kejatuhan demi kejatuhan, itu biasanya disebabkan karena tidak mengasihi saudara-saudara, tidak mengasihi saudara seiman, tidak mengasihi sesama saudara kita. Jadi saudara sekalian, orang yang tidak mengasihi, dia sedang berada di dalam penyesatan. Lalu yang selanjutnya arti kata dari penyesatan adalah, atau skandalon adalah sesuatu yang gampang menyinggung diri. Ini punya arti bahwa ketika kita sedang tidak mengasihi sesama saudara kita itu sebetulnya sedang menarik diri kepada sebuah keadaan di mana kita gampang sekali tersinggung. Orang yang tidak mengasihi saudaranya memutuskan untuk benci, kepahitan, amarah yang berkepanjangan, menanam dendam kesumat kepada sesama saudaranya, sebetulnya sedang membawa diri kita kepada keadaan di mana kita jadi orang yang mudah sekali tersinggung. Makanya ada orang yang kadang-kadang dalam situasi tertentu dia bilang begini, awas ya jangan sampai nyenggol saya. Pokoknya kalau senggol, bacok. Ini orang yang menunjukkan dirinya sedang dalam keadaan rentan atau tersinggungan. Ada orang bicara sedikit salah, kita tersinggung. Lalu disimpan dalam waktu lama jadi kebencian. Lalu berbuah jadi dendam kesumat. Lalu menjadi kepahitan dan pada akhirnya bermuara kepada sebuah tindakan jahat. Nah, ini yang akan menjebak kita dan menarik kita ke dalam sebuah keadaan yang akan membawa kita justru malah masuk ke dalam dosa. Maka saudara sekalian, awalnya dari tidak mengasihi, akhirnya kita bisa terjebak di dalam dosa. Jadi saudara sekalian, kita semua ini kan masih dalam tubuh yang fana. Kita masih darah dan daging. Kakinya kita masih berjalan di atas tanah. Kalau kita lagi berinteraksi sama orang, sedang dalam komunitas, kalau ada orang yang salah bicara di depan kita, lalu kita tersinggung, yaitu dalam keadaan yang wajar. Kita agak marah, itu dalam keadaan yang normal, karena kita memang masih dalam keadaan, dalam tubuh kita ini memang yang terdesain untuk marah kalau kita dengar sesuatu yang gak enak, ya tersinggung dengan keadaan yang ada di depan mata kita. Tapi itu jadi tidak wajar, tapi itu jadi melanggar kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau ketersinggungan itu, kemarahan itu kita buahi dalam diri kita, jadi marah yang berkepanjangan, kita pupuk dalam hati jadi sebuah kepahitan yang panjang, itu akan membawa kita menjadi tersandung, kita terjebak
dan ditarik ke dalam dosa. Jadi marah, kecewa, hati kita rasanya terluka, itu wajar. Tapi ketika itu kita pelihara dalam diri kita, maka sebetulnya itu yang gak wajar. Jadi kita harus bisa berkata dalam diri kita begini, kalaupun ada orang yang sembarang bicara di depan kita, ada orang yang kelakuannya sembarang di depan kita, lalu kita tersinggung, kita marah, kita harus bilang sama diri kita bahwa begini, saya tidak boleh biarkan diri saya masuk ke dalam penyesatan. Karena firman Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita, ketika kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita sedang dibawa ke dalam penyesatan. Maka ketika ada orang yang cara bicaranya, perlakuannya itu mungkin bikin kita marah, bikin kita tersinggung, sesaat daging kita boleh terima itu sebagai sebuah hal yang mengganggu emosi kita. It's okay, it's fine, itu masih dalam batas kemanusiaan kita. Tapi saat itu kita harus bilang stop. Jangan sampai ketersinggungan kemarahan kita membawa kita masuk lebih jauh lagi ke dalam penyesatan. Jadi jangan sampai kita gagal dalam mengasihi dan masuk ke dalam penyesatan. Sebab saudara sekalian, kalau mau cari alasan untuk tersinggung, banyak sekali alasan. Mau itu orang yang dekat maupun orang yang baru kita kenal, semua itu punya potensi untuk bisa bikin hati kita terganggu. Orang yang baru kita kenal ya bisa, apalagi orang yang terdekat dengan kita. Tapi firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus menjadi orang yang bisa menunjukkan ciri-ciri kita sebagai murid Kristus, yaitu bisa tetap mengasihi walaupun di depan orang yang kelihatannya dia tidak punya keinginan untuk mengasihi kita, tidak punya keinginan untuk senang dengan kita. Tapi saat kita memutuskan untuk kita tetap mengasihi, maka identitas kita sebagai orang percaya, ciri-ciri kita sebagai murid Kristus itu tidak akan hilang dari dalam diri kita. Ketika kita bisa memutuskan untuk bisa terus-menerus mengasihi. Ya, jadi saudara sekalian, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk senang dengan kita. Kita nggak bisa buat semua orang untuk bisa mengasihi kita. Pasti ada saja orang yang gak suka, ada orang yang gak mengasihi kita. Kita gak bisa buat semua orang bisa mengasihi kita, tapi kita bisa memutuskan dalam diri kita untuk kita bisa mengasihi semua orang. Kita gak bisa mengasihi semua, kita gak bisa membuat semua orang mengasihi kita, tapi kita bisa memutuskan untuk kita bisa mengasihi semua orang. Jadi ini keputusan kita. Kalau kita tahu bahwa ini adalah identitas kita, ini adalah ciri-ciri kita sebagai murid Kristus. Ini bukan sekedar telaah dari teolog, bukan. Ini bukan sekedar penalaran dari Alkitab, bukan. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri dengan jelas dia bilang bahwa dari mana jejak rekam kita dikenal sebagai seorang murid Kristus adalah ketika kita ditemukan oleh dunia ini. Dunia ini tahu dan melihat diri kita adalah pribadi yang jago dalam tindakan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi saudara sekalian, mari sama-sama kita terus bangun ini dalam kehidupan kita, agar semakin hari kita semakin menajamkan identitas kita, semakin memperlihatkan kepada dunia, semakin membuat orang dunia ini tahu bahwa saya adalah murid Kristus, bukan dengan perkataan kita, bukan dengan KTP Kristen kita, tapi dengan cara kita berinteraksi, kita dikenal sebagai pribadi yang paling hebat dalam cara kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan.